Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di RB Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, Yesus Hakim yang Adil. Yesus Hakim yang Adil. Karena Yesus Hakim yang adil, maka saya katakan, ikutilah Sang Hakim Adil, jangan ikuti yang terdakwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti tentang posisi Yesus sebagai Hakim yang adil. Dan bagi iman Kristen, Yesus sebagai hakim yang adil menjadi bukti bahwa Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan, Yesuslah yang menjadi dasar, menjadi pusat kehidupan. Mari kita melihat data-data Alkitab bahwa Yesus adalah hakim yang adil itu sendiri. Sebelum saya membahas tentang bagian Alkitab yang berbicara tentang Yesus sebagai hakim yang adil, saya terlebih dahulu ingin membahas tentang bahwa ada Isa Al-Masih juga yang disebutkan sebagai hakim yang adil. Jika kita sepakat atau jika ada kesepakatan bahwa Isa Al-Masih di dalam kitab Quran atau di dalam iman Muslim dan Yesus Kristus di dalam Alkitab, di dalam iman Kristen adalah sama, maka Islam dan Kristen sama-sama mengakui bahwa ia adalah hakim yang adil. Tetapi pernyataan ini diawali dari kata jika. Artinya, kalau Quran dan Alkitab yang berbicara tentang Isa dan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama, maka titik temunya adalah bahwa benarlah bahwa Isa atau Yesus itu adalah hakim yang adil. Memang tidak banyak data Quran tentang Isa Al-Masih sebagai hakim yang adil. Sedangkan data Alkitab sangat jelas dan cukup untuk membuktikan Yesus sebagai hakim yang adil. Jadi kalau kita mau melihat Yesus hakim yang adil dalam versi orang Muslim dengan Isa, jika kita melihat Isa dalam versi Quran dan Islam sebagai hakim yang adil, dengan Yesus di dalam Alkitab dan Kristen sebagai hakim yang adil, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan. Dan berbicara tentang Quran, data tentang Isa Al-Masih sebagai hakim yang adil tidak begitu banyak. Tetapi ada beberapa atau hanya ada satu ayat yang saya bisa kutipkan di sini. Ayat atau hadis ya, di hadis. Hadis dari Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwanya dalam tangannya, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya, Isa Al-Masih putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Kalimat ini tertulis di dalam hadis riwayat Muslim nomor 222. Jadi berdasarkan kitab hadis ini, ada sebuah pengakuan dari Rasul mereka yang berkata bahwa demi Allah yang jiwaku di dalam tangannya, sesungguhnya telah dekat, tidak dikasih tahu dekatnya sedekat bagaimana. Isa Al-Masih putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Jadi berdasarkan data tersebut, maka Isa Al-Masih dalam Quran sangat berbeda dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Dan jika pun sepakat oknumnya sama, maka tetaplah posisi Yesus Kristus sebagai hakim yang adil dalam ajaran Alkitab Kristen sangat berbeda dengan Isa Al-Masih sebagai hakim yang adil di dalam ajaran Islam. Sangat berbeda. Kenapa? Karena ya memang perbedaannya contoh, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah. Ini kalimat tidak akan kita temukan di dalam Alkitab. Tapi walaupun berbeda, mari kita biarkan perbedaan itu pada posisinya masing-masing. Di situ. Karena ya iman Kristen, iman Islam, ya iman Islam. Cuma karena seringkali orang mengutip atau membandingkan atau mempersamakan, maka saya menunjukkan. Tetapi pada materi ini saya akan fokus menunjukkan Yesus sebagai hakim yang adil berdasarkan ajaran Alkitab.
Yesus sebagai hakim yang adil bagi semua orang di akhir zaman itu benar-benar diajarkan Alkitab. Oleh karena itu, maka orang Kristen percaya kepada Yesus sebagai hakim yang adil. Orang Kristen ikut kepada Yesus sebab segala keputusan Yesus tentu keputusan yang benar karena Yesus sendiri benar. Keputusan Yesus tentu keputusan yang adil karena Yesus sendiri adil. Keputusan Yesus adalah kudus sebab Yesus sendiri kudus, tidak ada berdosa. Di situ. Oleh karena itu, maka iman Kristen menekankan supaya kita jangan dikibuli oleh orang-orang yang terdakwa. Tetapi mari kita mengikuti Sang Hakim yang adil. Dan itulah Yesus Kristus. Inilah iman Kristen. Saya akan menunjukkan fakta-fakta Alkitab tentang Yesus sebagai hakim yang adil. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22-23 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jelas dikatakan bahwa Yesus menjadi hakim yang adil karena Allah Bapa di surga telah menyerahkan kuasa otoritas untuk menghakimi kepada Yesus sendiri. Dan ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi Bapa itu telah menyerahkan kuasa untuk menghakimi kepada Yesus sendiri. Dan kenapa Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi? Supaya semua orang menghormati Yesus. Maka saya katakan siapa yang menghormati Yesus, dia menghormati Bapa. Mengapa? Karena Yesus adalah utusan Bapa. Karena kuasa Yesus menghakimi adalah kuasa yang berasal dari Allah. Maka siapa yang menolak Yesus berarti tidak menghargai otoritas kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Itu sangat jelas. Saya akan masuk kepada Yohanes pasal 5 ayat 27-30. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Dan ia di sini menunjuk kepada Allah, kepada Bapa kita, memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Jadi kuasa penghakiman yang dimiliki oleh Yesus adalah kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kita. Dikatakan lagi lebih lanjut, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku. Jadi penghakiman Yesus ini penghakiman yang benar, karena penghakimannya menuruti kehendak Bapanya, mengikuti kebenaran apa yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi dari data-data ini maka sangat terbukti dengan jelas bahwa kuasa Yesus untuk menghakimi adalah kuasa yang sah. Sebab Bapa sendiri, Allah sendiri yang memberikan otoritas itu kepada Yesus. Inilah kebenaran iman Kristen. Inilah kebenaran iman Kristen yang sejati, yang murni. Maka karena Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi dan kuasa itu berasal dari Bapa di surga, maka penghakiman Yesus itu sah, adil, dan benar karena sesungguhnya Yesus benar-benar melakukannya berdasarkan kehendak Bapa yang di surga. Yohanes pasal 8 ayat 15-16 dikatakan, Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Artinya setiap keputusan Yesus dalam penghakiman kelak nanti adalah keputusannya bersama dengan Bapa. Mengapa? Karena Yesus memutuskan segala sesuatu berdasarkan kepada kehendak Bapa yang darinya Yesus berasal. Yaitu Yesus adalah firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah yang diutus datang menjadi manusia. Jadi pernyataan Alkitab bahwa Yesus hakim yang adil adalah pernyataan yang benar, yang tegas. Sebab penghakiman Yesus adalah otoritas kuasa yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Sekarang kita melihat lagi data-data Alkitab di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari
bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi di sini dikatakan Allah menghakimi dan penghakiman itu dijalankan, diputuskan, dilaksanakan oleh Yesus. Maka dikatakan tadi di dalam Injil Yohanes bahwa penghakiman yang dikerjakan oleh Yesus adalah penghakiman Bapa itu sendiri. Mungkin saya bisa kasih gambaran atau sebagai contoh seperti ini. Sekarang ini banyak orang mengatakan Bapak Jokowi itu membangun banyak jalan tol. Tetapi sesungguhnya yang mengerjakan jalan tol itu bukan Pak Jokowi, tetapi menteri dari Pak Jokowi, Pak Basuki, dan para pekerja-pekerja yang kerja di lapangan. Tetapi mengapa orang mengatakan bahwa jalan tol dibangun oleh Pak Jokowi? Karena jalan tol itu dibangun, SK-nya, keputusannya, instruksinya berasal dari Bapak Jokowi. Jadi Yesus juga menghakimi. Penghakiman Yesus benar, penghakiman Yesus berdasarkan apa yang dikehendaki, apa yang diputuskan oleh Bapa di surga. Jadi segala penghakiman Yesus, maka disebut itu adalah penghakiman Allah. Sebab otoritas Yesus menghakimi adalah berasal dari Allah, dari Bapanya. Oleh karena itu, maka penghakiman yang dimiliki, yang dikerjakan, yang diadakan oleh Yesus adalah sesungguhnya semua adalah kehendak Allah Bapa kita. Sekarang kita masuk kepada 1 Korintus 4 ayat 4-5. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi dan juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Jadi penghakiman Yesus ini penghakiman yang terang benderang, penghakiman yang adil, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Yesus. Kenapa? Karena kepada Yesus sudah diberikan hikmat, diberikan kuasa, diberikan otoritas oleh Bapa untuk mengetahui, untuk mengerti, untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup manusia. Baik itu yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dia akan memperlihatkan, dia akan menjelaskan, dia akan menerangi semuanya itu. Oleh karena itu, maka di sini dikatakan juga kita jangan menghakimi orang lain. Karena Yesus hakim yang adil, tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Tidak ada ajaran yang bisa diberkelit-kelit. Semuanya terbuka terang benderang di hadapan Yesus. Dan Yesus nanti akan datang di akhir zaman. Maka dikatakan jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Artinya nanti Kristus Yesus akan datang menjadi hakim yang adil, dan biarkanlah dia menjadi hakim semua orang, hakim semua ajaran, hakim bagi semua manusia yang ada dalam sejarah. Jadi Yesus ini bukan hakim hanya untuk orang Israel, tetapi Yesus hakim bagi manusia. Manusia dimanapun, manusia lahir kapanpun sampai Yesus datang, semua akan dihakimi oleh Yesus. Jadi benarlah data Alkitab yang menyatakan Yesus adalah hakim yang adil. Sekarang kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1-2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi biar mereka sudah mati, nanti ketika Yesus datang mereka akan dihakimi. Sebab mereka dihidupkan untuk dihukum di neraka selama-lamanya. Tetapi orang yang benar dihidupkan untuk mendapatkan pahala di surga, untuk menikmati kasih karunia dan kebesaran keagungan Allah. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ayat ini menegaskan Yesus sebagai hakim yang adil, di mana penghakiman Yesus itu adalah otoritas, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Dan semua orang harus bertanggung jawab kepada Yesus. Semua orang akan menghadap Yesus, mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya, seluruh perbuatannya, seluruh keberadaannya akan dia pertanggungjawabkan.
karena Yesus hakim yang adil untuk orang yang hidup dan yang mati. Sangat jelas. Sekarang saya lihat kita masuk kepada Yakobus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Siapa yang berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan? Yesus. Mengapa Yesus berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan? Karena Yesus diberikan oleh Allah Bapa itu segala kuasa di surga dan di bumi. Itu dikatakan Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kuasa untuk menghakimi, kuasa untuk menyelamatkan, kuasa untuk membinasakan, Allah sudah berikan kepada Yesus, kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Sangat jelas. Jadi dari sini kita melihat bahwa data Alkitab tentang Yesus sebagai hakim yang adil adalah data yang komplit, data yang lengkap. Dan pernyataan-pernyataan Alkitab tentang Yesus sebagai hakim yang adil bukan pernyataan 1, 2, 3 orang, tetapi pernyataan seluruh para rasul, dan ini pernyataan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa kepada Dia sudah diberikan kuasa untuk menghakimi itu sendiri. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa Yesus sebagai hakim yang adil berdasarkan ajaran Alkitab, berdasarkan ajaran para rasul, berdasarkan ajaran gereja-gereja sejak dahulu sampai sekarang. Sangat betul bahwa Yesus adalah hakim yang adil, dan Dia akan menyatakan kemuliaan kebesarannya nanti di akhir zaman. Puji nama Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam Ibrani pasal 10 ayat 30-31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi betul bahwa Yesus adalah hakim yang adil yang akan menghakimi semua orang. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi Allah menghakimi, dan kuasa Allah untuk menghakimi diberikan kepada Yesus. Maka penghakiman Yesus, penghukuman Yesus, seluruh yang dikerjakan oleh Yesus sebagai hakim yang adil adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Saya sudah kasih contoh tadi, yang membangun jalan tol itu para buruh, tapi yang disebut membangun itu adalah Pak Jokowi. Kenapa? Karena segala kuasa otoritas dalam pembangunan itu ada di tangan Pak Jokowi. Itu gambaran saja. Jadi Yesus pun demikian. Kepada firman yang menjadi manusia diberikan oleh Allah kuasa untuk menghakimi semua orang, yang mati maupun yang hidup lalu atau mari, bahkan yang akan datang pun. Jadi benarlah bahwa Yesus hakim yang adil dan tidak ada keraguan di sana. Saya tunjukkan lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dia yang tidak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi sangat jelas sekali bahwa Allah menghakimi, di mana kuasa untuk menghakimi ini sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Maka kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Dia menjadi hakim yang adil kita, yakinlah kita akan diselamatkan, kita akan diberikan upah, kita akan diberikan pahala oleh Yesus. Luar biasa menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengecam. Tetapi Yesus menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan
adil. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini serahkan kepada Yesus. Yesus sebagai hakim yang adil, Allah Bapa sudah memberikan kuasa kepadanya menjadi hakim yang adil. Maka biarkanlah dia yang membalaskan semuanya. Puji Tuhan, sebuah kebenaran yang agung bagi kita orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 5 dan 6 dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi Yesus itu menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagaimana caranya? Karena nanti ketika Yesus datang semua akan dihidupkan dan semua akan dihakimi. Yang benar mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Yesus, hidup menurut ajaran Yesus, mendapatkan pahala di surga. Tapi yang menolak Yesus, yang memusuhi Yesus, yang merendahkan Yesus, yang menghina Yesus, maka engkau akan mendapat bagian di neraka, penderitaan selama-lamanya. Oh, sangat mengerikan bagi orang yang demikian. Jadi sekarang ini Yesus sudah di surga. Saya sudah membahas di dalam channel ini. Tetapi dia akan datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman, yang menyatakan segala sesuatu dengan terang benderang. Tidak ada yang disembunyikan di sana. Tidak ada yang bisa ditutupi. Karena Yesus hakim yang adil, kuasa Allah yang maha kuasa dilimpahkan kepada Yesus untuk menjalankan penghakiman bagi semua orang yang hidup maupun yang mati. Inilah data Alkitab tentang kebesaran, keagungan Kristus sebagai hakim yang adil. Sekarang kita masuk 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Jadi kalau yang pertama dihakimi itu orang-orang Kristen dulu untuk diberikan pahala, upah. Kemudian nanti orang-orang yang tidak percaya, wow, sangat mengerikan hidup mereka. Oke, Yudas 1:15. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak menyembah Allah Bapanya Yesus, yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, yang tidak mengakui Yesus sudah di sorga, yang tidak mengakui Yesus sebagai guru teladan etika dan moral. Mereka-mereka yang tidak dipimpin oleh Kristus, maka mereka akan dihukum. Saya baca sekali lagi, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik mereka yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang fasik itu terhadap Tuhan, terhadap Yesus. Jadi orang-orang yang menghina Yesus sekarang ini, hati-hatilah kau, bertobatlah sebelum waktunya, kau nanti akan dihukum oleh Yesus. Orang siapa yang menghina Yesus, mengejek-ejek Yesus, sekarang ini engkau masih bebas. Tapi ingat, nanti Yesus akan datang di akhir zaman. Engkau tidak bisa lari dari nistaanmu. Engkau tidak bisa lari dari kata-katamu yang sia-sia, kata-katamu yang menghina Yesus, kata-katamu yang merendahkan ajaran Yesus, kata-katamu yang menolak Yesus sebagai Tuhan, Kurios, penguasa, dan juru selamatmu. Hati-hati. Selama engkau masih ada hidup, bertobat sekarang ini. Kalau tidak, nanti akan dihukum, akan dibinasakan oleh Yesus sendiri. Wahyu pasal 16 ayat 7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Penghakiman Allah Bapa melalui yang dikerjakan Kristus Yesus. Benar, adil. Saat ini sudah diberitakan Injil kepada banyak orang. Kalau masih menolak, berarti Tuhan adil kalau menghukumnya. Karena bukan lagi Tuhan yang tidak memberitakan, tapi karena mengeraskan hati. Sekarang kita masuk Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka
berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Semua orang dihakimi, orang benar dihakimi mendapatkan upah. Tapi orang-orang yang tidak ada namanya di kitab kehidupan dibinasakan. Ya, dihakimi di neraka. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan mereka. Tidak ada manusia yang tidak dihakimi. Orang benar dihakimi mendapatkan upah, orang yang tidak benar dihakimi mendapatkan penderitaan. Wow, yang mengerikan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan, Yesus Kristus hakim yang adil, di mana kuasa Yesus untuk menghakimi adalah kuasa yang berasal dari Allah, dari Bapa. Yesus Sang Firman menjadi manusia. Di dalam kemanusiaan seluruh kehendak Allah sudah dikerjakan oleh Yesus, dan di dalam Yesus kita melihat segala kebesaran dan keagungan Allah itu. Oleh karena itu, maka saya katakan, mari kita ikut kepada Sang Hakim Adil itu. Jangan kita mengikuti yang terdakwa. Jangan kita mengikuti nanti yang akan dihakimi. Jangan kita mengikuti manusia-manusia berdosa. Tapi ikutilah Yesus Hakim yang adil, yang otoritas, yang kuasa penghakiman itu diberikan langsung oleh Bapa kepadanya. Maka segala keputusan Yesus adalah keputusan yang benar di hadapan Bapa, dan keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi penghakiman yang dikerjakan oleh Yesus sungguh penghakiman yang benar, sempurna, adil, kudus, suci, terang benderang, tidak ada yang bisa ditutupi di hadapannya. Inilah kebenaran iman Kristen tentang Yesus sebagai hakim yang adil. Terpujilah Allah kita, terpujilah Kristus hakim yang adil, dan mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tuntunannya tiap-tiap hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.